2024 tetap dibayarkan, kenaikannya sesuai dengan untuk ASN TNI Polri dan untuk pensiunan. Ini sedang diselesaikan, ini sedang ngebut nih. Jadi kita sekarang sedang ngejar-ngejar. Tapi jangan khawatir, tetap kita bayarkan. Dalam konferensi pers APBN kita yang digelar Selasa lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut saat ini pemerintah tengah merampungkan peraturan pemerintah atau PP terkait kenaikan gaji ASN, aparat TNI Polri, pensiunan, tunjangan, veteran, dan PPPK. Meski aturan masih digodok, namun Menteri Keuangan memastikan gaji yang telah dinaikkan tetap dibayarkan komplit untuk 12 bulan. 2024 tetap dibayarkan, kenaikannya sesuai dengan untuk ASN TNI Polri dan untuk pensiunan. Ini sedang diselesaikan, ini sedang ngebut nih. Jadi kita sekarang sedang ngejar-ngejar. Tapi jangan khawatir, tetap kita bayarkan Januari. Front loading ekspor ke Amerika Serikat. Jadi mumpung baru diumumkan, belum diberlakukan karena diberlakukannya baru Agustus tanggal 7 ini. Jadi banyak pesanan ekspor sebelum kenaikan tarif itu dilakukan bahkan sesudah terjadi pengumuman tersebut. Ini menjelaskan mungkin sedikit dari pertumbuhan ekspor yang justru meningkat pada saat pengumuman di kuartal kedua. Kita nanti harus melihat secara hati-hati dampak keputusan dari Presiden Trump menetapkan 19%, yang lebih rendah dari yang diumumkan awal. Kita harapkan momentum akan terjaga di kuartal ketiga dan keempat. Ekspor jasa tumbuh tinggi 11,17%. Nanti Ibu Widi akan menyampaikan mengenai kunjungan wisatawan mancanegara, karena ini adalah termasuk dalam ekspor jasa. Import juga tumbuh tinggi di 12,17%, terutama untuk bahan baku dan barang modal. Ini juga memberikan optimisme bahwa import ini kemudian akan mendukung pertumbuhan terutama di sektor manufaktur pada kuartal selanjutnya. Untuk impor jasa, terutama mobilitas wisatawan mancanegara tumbuh 8,43%. Nanti Ibu Menteri Tourism Pariwisata akan bisa menyampaikan. Kalau dari sisi produksi, kami juga melihat suatu perkembangan yang positif untuk industri pengolahan yang merupakan kontributor terbesar, baik dari sisi perekonomian maupun dari sisi pajak, ini tumbuh 5,68%. Terutama akibat hilirisasi dan juga karena domestic demand yang meningkat. Industri logam dasar tumbuhnya bahkan 14,9%, terutama karena permintaan ekspor. Untuk industri makan dan minum, tumbuhnya 6,2%, terutama untuk CPO dan minyak goreng. Kita harap ini juga MBG maupun dari sisi permintaan ekspor memberikan dukungan kepada growth di sektor manufaktur. Industri kimia dan farmasi tumbuh 9,4%. Ini juga karena berbagai ekspansi dari kesehatan. Belanja pemerintah untuk sektor kesehatan juga meningkat dan ini juga diharapkan akan juga meningkatkan permintaan terhadap industri kimia dan farmasi. Untuk pertanian, kehutanan, perikanan tumbuh 13,82, dipengaruhi karena tadi telah disampaikan oleh Pak Menko mengenai pergeseran tanaman pangan. Perdagangan tumbuh 5,37%. Ini didorong terutama untuk konsumsi kebutuhan rumah tangga dan aktivitas produksi lainnya. Konstruksi tumbuh 4,98, juga menunjukkan investasi di sektor bangunan yang tadi juga menjelaskan dari sisi PMTB. Dari pertambangan sudah mulai pulih meskipun tumbuhnya hanya di 2,03%, terutama karena hilirisasi sehingga memunculkan permintaan terhadap raw material. Untuk transport dan pergudangan tumbuh 8,52, ini terutama karena respons dari policy yang kita luncurkan Pak Menko ya waktu itu, yaitu pada hari libur dengan memberikan stimulus dalam berbagai diskon tarif yang kita berikan untuk transportasi darat, laut, dan udara. Bahkan sektor akomodasi makan dan minum tumbuh 8,04. Untuk informasi dan komunikasi tumbuhnya di 7,92. Nah, kami dari sisi
APBN akan terus melakukan tugasnya untuk mengelola perekonomian dan menjalankan apa yang sudah direncanakan sehingga perekonomian diharapkan tetap bisa tumbuh terjaga di sekitar 5%. Paket stimulus yang telah diumumkan Pak Menko waktu itu bersama beberapa menteri, yaitu 24,4 triliun untuk menjaga daya beli, untuk penebalan kinerja dunia usaha dan stabilisasi ekonomi telah berjalan dari mulai diskon transport dengan melakukan PPN yang ditanggung pemerintah, penebalan bantuan sosial tadi 11,9 triliun, bantuan subsidi upah 10,72 triliun, ini semuanya tadi memberikan penjelasan mengenai tadi consumption maupun beberapa kenaikan dari beberapa sisi demand side. Kemudian untuk triwulan ketiga kita akan terus masih ada 10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan ketiga yang kita harapkan juga akan memberikan momentum pada bulan Juli yang baru saja kita lewati dan nanti di bulan Agustus ini diharapkan momentumnya tetap terjaga. Beberapa yang memberikan optimisme tentu saja karena belanja pemerintah mulai terakselerasi. Makan bergizi gratis, nanti mungkin Pak Dadan bisa menyampaikan pembangunan sekolah rakyat ini juga akan 200, mendekati 200 akan mulai berjalan di bulan September, berarti seluruh renovasi rehabilitasi terjadi pada bulan Juli Agustus ini. Juga rehabilitasi sekolah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar ini juga mulai terakselerasi di kuartal ketiga ini. Kemudian dari Menteri Perumahan FLPP nanti tadi akan terus diharapkan bisa terjaga mencapai 220.000 kuartal ketiga dan 350.000 di akhir tahun ini. Kami juga memberikan dukungan untuk stabilisasi harga pangan karena konsumsi penting sekali tadi. Jadi Bulog telah diinjeksi dengan 16,6 triliun untuk stabilisasi beras saja dan 5 triliun untuk stabilisasi harga jagung serta diregulasi di sektor pertanian untuk pupuk yang menyebabkan musim tanam bisa terjaga dengan ketersediaan pupuk yang bersubsidi. Kita juga menjaga iklim investasi agar tetap sehat dan kompetitif, terutama pemerintah akan juga setiap saat bersama dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian melakukan perlindungan industri dalam negeri dengan bea masuk tindakan pengaman atau BMTP apabila dibutuhkan. Ini sangat penting di dalam rangka kita untuk tetap menjaga competitiveness dari industri manufaktur kita. Kemudian untuk administrasi perpajakan juga disimplify, terutama untuk penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang akan bekerja sama dengan kami di dalam pemungutan PPh pasal 22. Tidak ada pajak baru atau tarif baru, hanya administrasinya disederhanakan dan dimudahkan. Kita akan terus bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga di bawah Pak Menko untuk perluasan deregulasi, relaksasi, efisiensi, sehingga dia terus akan mendorong investasi di dalam negeri. Di bidang perpajakan, pajak dan bea cukai, kami terus melakukan perbaikan administrasi dan juga terus melakukan perbaikan dari sisi kebijakan. Percepatan penetapan tarif perlindungan dari 40 menjadi 14 hari itu di dalam rangka kita mengintegrasikan sistem pengawasan melalui CEISA Bea Cukai dengan Kementerian Perdagangan di dalam rangka untuk menjamin kelancaran arus barang dan menekan biaya logistik. Untuk semester kedua Pak Menko, kami akan terus memonitor pelaksanaan APBN. APBN akan terus dioptimalkan di dalam menjaga momentum pertumbuhan. Tentu salah satu kepastian adalah penurunan tarif dari 32 menjadi 19% dari Amerika Serikat. Kemudian APBN akan melakukan counter cyclical di semester kedua.
Kita akan melihat nanti penyerapan dari MBG, akan ada 30.000 lagi dapur dibangun, sekolah rakyat 200 akan terrealisir, FLPP 350.000 hunian layak, serta tadi KUR untuk kontraktor dan UMKM, dan juga untuk dari sisi demand-nya. PPN DTP, yaitu PPN untuk rumah komersial yang selama ini telah diberikan, akan diteruskan sampai dengan akhir tahun. Diperkirakan akan ada 32.000 unit rumah komersial yang akan menikmati PPN DTP hingga 2 miliar rupiah. Kita juga akan terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat. Diperkirakan semester 2 287,8 triliun akan tersalurkan, dan Pak Menko bersama kami semuanya sedang menggodok untuk stimulus di sekitar liburan Nataru. Ini akan dilakukan juga nanti, semoga bisa diumumkan lebih cepat sehingga masyarakat bisa melakukan planning untuk perjalanan pada akhir tahun. Koperasi Merah Putih juga diperkirakan akan mulai beroperasi. Kami akan terus mendukung melalui penempatan dana di bank perbankan dan juga investasi di kawasan ekonomi khusus yang diharapkan akan tidak hanya mendorong growth tapi juga mentransformasikan ekonomi Indonesia. APBN pada paruh kedua, semester kedua ini masih ada 2.121 triliun yang rencananya akan dibelanjakan dalam 6 bulan. Tentu kita tetap melihat kualitas belanja harus tetap baik, tata kelola menjadi baik dan tidak ada korupsi, sehingga angka 2.121 triliun benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin untuk penutup bahwa World Economic Outlook dari IMF untuk tahun 2025 ini agak direvisi ke atas dari 2,8 ke 3%. Ini juga mungkin dengan perbaikan outlook dari perekonomian kita di kuartal ke-3 dan ke-4, sambil terus menjaga momentum kuartal kedua yang sangat baik ini, diharapkan akan bisa memberikan optimisme dari perekonomian Indonesia di dalam menghadapi kondisi yang memang masih cukup menantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Menko Pangan, Pak Menko PM, dan juga Pak Ketua PCO. Pertama tadi dalam rapat terbatas Bapak Presiden memberi arahan terkait dengan perkembangan perekonomian dan perkembangan perekonomian dengan pertumbuhan 5,12. Kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN. Dan dari pertumbuhan dari Februari ke Februari, yang utama terjadi peningkatan penyerapan dari tenaga kerja. Jadi jumlah penduduk yang terserap di angkatan kerja itu 97,73% atau 3,59 juta orang di tahun tersebut. Kemudian kita juga, Bapak Presiden juga melihat bahwa daya saing itu menjadi penting dan kita bersaing dengan berbagai negara. Oleh karena itu kemudahan perizinan berusaha harus segera didorong, dan pemerintah telah mengeluarkan PP yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode fiktif positif. Nah, ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk semester 2 pemerintah perlu mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli agar pertumbuhan bisa terjaga, dan beberapa program unggulan yang sedang didorong antara lain tentunya mendorong investasi dan ekspor melalui kawasan, kemudian juga implementasi daripada kredit. Kalau untuk perumahan ada FLPP, kemudian juga baru diluncurkan KUR perumahan. KUR perumahan itu kreditnya bersifat revolving, dengan 5 miliar bisa di-revolve 4 kali, sehingga bisa disiapkan sampai dengan 20 miliar. Nah, itu untuk mendorong sektor konstruksi, dan itu melibatkan hanya konstruktur
kontraktor yang UMKM. Jadi non kontraktor UMKM itu diharapkan mereka untuk perumahan yang bukan memanfaatkan KUR tersebut. Nah, dari 5 miliar itu bisa membangun sekitar 40 tipe perumahan. Kemudian pemerintah juga melanjutkan PPNDTP yang 100% itu sampai dengan akhir tahun ini. Dan itu untuk pemilikan perumahan sampai dengan 2 miliar. Dan untuk di akhir tahun, program yang mendukung terkait dengan untuk Nataru, itu juga sedang disiapkan oleh pemerintah. Dan juga pemerintah mendorong sektor-sektor padat karya untuk bisa mengakselerasi produksinya sampai dengan akhir tahun ini. Kemudian tentunya kalau terkait dengan APBN 2026 nanti akan dibahas tersendiri dan disampaikan Presiden pada tanggal 15 Agustus nanti. Dan arahan Bapak Presiden tentu seluruh program yang terkait dengan non anggaran ini harus terus didorong oleh kementerian lembaga karena investasi menjadi kunci daripada pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Dan tadi dilaporkan juga bahwa target investasi di 1.900 triliun di tahun ini dapat dicapai karena untuk semester pertama itu sudah dicapai realisasi yang diinvestasikan berdasarkan data yang ada di BKPM. Selanjutnya mungkin Pak Menko PM. Udah lengkap dari Menko Ekonomi, tambahan saja terakhir saya laporkan soal yang ramai sekarang soal beras ya, yang melanggar itu ditindak tegas, tapi masyarakat tidak usah khawatir, kita sudah ada operasi pasar yang disetujui Bapak Presiden 1,3 juta ton ya, dipercepat ini sekarang untuk operasi pasar. Yang kedua sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360.000 ton. Selain tadi saya laporan soal koperasi desa agar dipercepat nanti bulan November untuk bisa operasional semuanya. Terima kasih. Udah Pak? Tambahan sedikit. Jadi insya Allah paling lama September akan diresmikan 150-an lebih sekolah rakyat yang itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menangani kemiskinan di desil 1, kemiskinan ekstrim. Tambahan saja sedikit dari sektor pembangunan infrastruktur, selain kami akan terus fokus mendukung pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, misalnya dengan perbaikan irigasi termasuk juga membangun dan merevitalisasi bangunan-bangunan untuk sekolah rakyat yang tadi menjadi program unggulan dan bisa segera dirasakan manfaat oleh masyarakat. Tadi Bapak Presiden juga kembali menekankan pentingnya kita menyempurnakan konsep besar untuk membangun giant seawall. Jadi untuk melindungi masyarakat, puluhan juta masyarakat yang ada di Pantura, sekaligus bukan hanya keberlangsungan hidup tetapi juga banyak sekali pusat industri termasuk kawasan ekonomi khusus yang berada di jalur Pantura. Dan ini sangat riskan, oleh karena itu ada urgensi dan tentunya dari waktu ke waktu kita akan sempurnakan sambil mencari sumber pendanaan yang juga sustainable dan tentunya bisa dikerjakan dengan baik dalam waktu-waktu mendatang. Demikian.